Laporan praktikum fisiologi tumbuhan, pengamatan proses respirasi pada jaringan tumbuhan. Asnat Ketno dengan NIMDO 402005, dosen pengampu Ibu Solmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, respirasi merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Melalui respirasi, tumbuhan memperoleh energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme seperti pertumbuhan, pembelahan sel, penyerapan air dan mineral, serta pembentukan senyawa organik baru. Proses ini terjadi secara terus-menerus baik pada siang maupun malam hari, berbeda dengan fotosintesis yang hanya berlangsung saat ada cahaya. Secara umum, reaksi respirasi dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6 karbon dioksida, 6 karbon dioksida ditambah 6H2O ditambah energi ATP. Energi yang dihasilkan melalui proses respirasi ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan metabolisme di dalam sel tumbuhan. Menurut Theis et al. 2015, pengamatan terhadap proses respirasi pada jaringan tumbuhan bertujuan untuk membuktikan bahwa tumbuhan juga mengalami respirasi seperti halnya hewan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan menggunakan larutan penyerap gas, karbon dioksida seperti KOH, kalium hidroksida atau CaO2, OH2, kalsium hidroksida. Gas CO2 yang dihasilkan selama proses respirasi akan bereaksi dengan larutan ini untuk membentuk endapan CaCO3 atau perubahan warna yang dapat diamati secara visual. Misalnya biji yang berkecambah menghasilkan karbon dioksida karena aktivitas enzimatik yang tinggal di dalam proses pemicahan cadangan makanan untuk menghasilkan energi menurut Salisbury dan Ross 1992. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada media atau alat percobaan menunjukkan adanya aktivitas respirasi di jaringan tumbuhan tersebut. Pemahaman mengenai respirasi tumbuhan memiliki peranan penting dalam bidang pertanian dan bioteknologi. Sebab proses ini mempengaruhi penyimpanan hasil panen, viabilitas biji, dan laju pertumbuhan tanaman. Respirasi yang berlangsung terlalu cepat dapat mempercepat proses pembusukan atau pelayuan pada hasil panen. Sedangkan respirasi yang lambat dapat memperpanjang masa simpan produk pertanian menurut Lakitan 2019. Oleh karena itu, pengamatan terhadap respirasi tumbuhan tidak hanya penting dari segi akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam manajemen pasca panen, serta peningkatan produktivitas pertanian. Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengamati bukti nyata proses respirasi pada jaringan tumbuhan, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu, ketersediaan oksigen, dan kondisi jaringan tanaman. Tujuan praktikum yang pertama mengetahui adanya proses respirasi pada jaringan tumbuhan, yang kedua mengidentifikasi produk respirasi berupa CO2, yang ketiga melatih mahasiswa menggunakan indikator kimia untuk mendeteksi hasil respirasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kecambah kacang hijau, gelas beker atau ukur, kapas, kapur siri, spatula, pinset, pipet tetes, cawan petri, NaOH, KOH padat atau larutan, respirometer, dan aquades. Cara kerja yang pertama, siapkan biji kacang hijau yang telah berkecambah, Erlenmeyer, tabung reaksi, kapas, KOH padat atau larutan, larutan indikator NaOH, ditambah phenolphthalein atau larutan kapur. Masukkan biji berkecambah ke dalam Erlenmeyer, tutup mulut Erlenmeyer dengan kapas agar tetap ada pertukaran udara. Hubungkan Erlenmeyer dengan tabung uji berisi larutan indikator, kapur atau phenolphthalein. Biarkan beberapa saat hingga terjadi perubahan warna pada larutan indikator akibat terbentuknya CO2 dari respirasi. Bandingkan dengan kontrol Erlenmeyer tanpa biji atau berisi biji mati. Catat hasil pengamatan. Nah, kita mulai dari misalnya kalau sini dia mulai dari garis yang mana, ya pergerakannya seperti apa nanti. Nah, karena ini dia harus butuh, ini harus agak banyak ya, agak banyak. Nah, jadi karena kenapa selagi di sini masih ada tempat untuk bernapas, ya ngapain dia nyedot dari sini? Maknanya kayak gitu ya. Nah, jadi karena ini sifatnya nanti akan disedotnya.
karena dia butuh oksigen, sudah penuh begitu. Oke? Ya. Yang 3 sama cara dengan ini. Kalau ini parameter yang harus diamati adalah pergerakannya. Pergerakan zat warna ini ke arah sana. Tentu mulai dari sini misalnya kan. Nah, tanpa pergerakan. Pembahasan hasil. Pada perlakuan pertama yaitu biji berkecambah hidup dalam kapur, terlihat adanya perubahan warna larutan. Indikator dari semula bening menjadi kekuningan dengan sedikit endapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di dalam sistem percobaan terjadi pelepasan gas karbon dioksida atau CO2 hasil dari proses respirasi biji yang sedang berkecambah. Biji yang berkecambah memiliki sel-sel hidup yang aktif melakukan metabolisme untuk memperoleh energi. Sel-sel tersebut memecah cadangan makanan di dalam biji seperti pati dan protein. Melalui proses respirasi aerob, menghasilkan energi dalam bentuk ATP serta gas CO2 dan uap air sebagai hasil samping. Adanya perubahan warna pada indikator menjadi kekuningan membuktikan bahwa gas CO2 terbentuk dan bereaksi dengan larutan kapur membentuk endapan CaCO2 yang menyebabkan warna keruh kekuningan. Kondisi uap air yang terbentuk pada dinding tabung juga menunjukkan hasil respirasi, karena salah satu produk sampingan respirasi adalah air. Sementara itu, pada perlakuan biji mati atau kering dengan larutan NaOH, warna indikator tetap menguning dari menit ke-5 hingga menit ke-15 dengan nilai pengamatan 0,3, 0,6, dan 0,9 tanpa perubahan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pelepasan gas CO2. Biji yang sudah mati tidak memiliki aktivitas fisiologis karena sel dan enzimnya tidak lagi berfungsi akibat dehidrasi atau kematian jaringan. Dengan tidak adanya oksidasi glukosa, maka respirasi tidak berlangsung dan CO2 tidak dihasilkan. NaOH yang digunakan berfungsi menyerap gas CO2 yang mungkin ada di udara, sehingga memastikan hasil percobaan murni berasal dari aktivitas biji. Hasil ini membuktikan bahwa respirasi hanya terjadi pada jaringan hidup yang memiliki aktivitas metabolik, sehingga jaringan mati tidak menghasilkan gas CO2 maupun uap air tambahan. Untuk perlakuan kontrol tambah KOH tanpa biji, warna indikator tetap stabil kuning kecoklatan tanpa adanya perubahan dan tidak ditemukan endapan atau peningkatan uap air. Hal ini terjadi karena KOH menyerap CO2 yang mungkin ada di dalam sistem, sehingga tidak ada gas yang bereaksi dengan larutan indikator. Kontrol ini penting untuk memastikan bahwa perubahan warna pada percobaan sebelumnya benar-benar diakibatkan oleh aktivitas respirasi dari biji, bukan dari faktor udara bebas atau reaksi kimia lain. Dari ketiga perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya biji berkecambah hidup yang menunjukkan tanda-tanda respirasi aktif, yaitu terbentuknya gas CO2 dan uap air. Hasil ini mendukung teori bahwa respirasi merupakan proses fisiologis yang hanya terjadi pada jaringan hidup, di mana bahan organik diubah menjadi energi kimia ATP untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman menurut Campbell dan Reitz 2016.
Oke, jadi kesimpulan berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa toge hidup melakukan proses respirasi secara aktif yang ditunjukkan oleh perubahan warna larutan kapur sirih dari bening menjadi kekuningan dan keruh, serta adanya gerakan cairan pada ujung respirometer yang menandakan adanya pertukaran gas. Hal ini membuktikan bahwa jaringan tumbuhan hidup menghasilkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil respirasi. Sementara itu pada toge mati atau kering tidak terjadi perubahan warna maupun pergerakan cairan pada respirometer karena tidak ada aktivitas enzimatik yang menghasilkan CO2, menandakan bahwa respirasi tidak berlangsung. Sedangkan pada kontrol yang berisi KOH, larutan tetap bening karena KOH menyerap CO2 dari udara. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa respirasi hanya terjadi pada jaringan tumbuhan yang masih hidup. Dan hasil gas CO2 dari proses tersebut dapat diamati melalui perubahan warna indikator serta pergerakan cairan pada respirometer.